Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firman Ahmad Bayumi dengan NPM 21711051062. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Capital Selected Deep Learning dengan judul tugasnya yaitu adalah analisis plat kendaraan menggunakan model You Look Only Once versi 10 atau YOLO V10. Latar belakang untuk membuat tugas ini yaitu adalah model YOLO V10 ini merupakan pengembangan terbaru dari rangkaian model YOLO yang menawarkan peningkatan signifikan dalam hal akurasi dan efisiensi. Model ini menggunakan pendekatan yang lebih maju untuk mengidentifikasi dan mengenali objek dalam gambar secara real-time sehingga cocok untuk aplikasi seperti deteksi plat nomor, di mana kecepatan dan akurasi sangat dibutuhkan. Implementasi YOLO V10 untuk mendeteksi plat nomor kendaraan diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang ada, seperti variasi kondisi pencahayaan, sudut pandang kamera, dan kualitas gambar yang bervariasi. Dengan kemampuan YOLO V10 yang unggul dalam deteksi objek secara cepat, sistem ALPR berbasis model ini diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi di berbagai bidang yang membutuhkan pengenalan plat nomor secara otomatis. Berikut mengenai dataset yang saya gunakan. Untuk dataset yang digunakan pada tugas ini, saya dapatkan melalui sebuah website yaitu RoboFlow. Nah, pada website tersebut dia menyediakan berbagai macam dataset, khususnya yaitu deteksi plat kendaraan. Nah, untuk dataset yang saya dapatkan ini, dia berupa sebuah gambar jenis-jenis kendaraan dan juga plat kendaraan yang berasal dari Indonesia. Nah, untuk dari datasetnya tersendiri itu terdiri dari 2167 gambar yang terdiri dari 4 kelas, yaitu ada license plate, cars, motorcycle, dan truck. Selanjutnya, di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai hasil training yang telah dilakukan. Nah, pada hasil training ini sesuai dengan tugas yang telah saya lakukan. Training yang dilakukan adalah menggunakan model YOLO V10. Di sini saya lampirkan sebuah gambar yaitu hasil trainingnya. Nah, pada gambar tersebut, model YOLO V10 dia berhasil mendeteksi 4 kelas, yaitu ada license plate, cars, motorcycle, dan truck. Nah, dengan setiap masing-masing kelas tersebut diuji dengan 555 gambar. Selanjutnya, pada box P, R, MAP50 dan MAP50 hingga 95. Dan yang pertama yaitu adalah box P. P itu adalah precision, yang mana precision ini digunakan untuk deteksi kotak batas atau bounding box yang nantinya digunakan untuk batas antar objek pada setiap kelasnya. Jadi untuk precision ini nilainya itu menggambarkan proporsi prediksi yang benar dari total prediksi yang telah dilakukan. Misalnya pada contoh gambar ini, pada kelas license plates, dia memiliki nilai precision yaitu 0,95 atau 95%. Yang mana seharusnya pada kelas license plates ini, dia modelnya berhasil mendeteksi batas kotak atau bounding box pada license plate sebesar nilai precisionnya yaitu adalah 0,95. Lalu ada recall. Jadi untuk recall ini yaitu digunakan untuk mengukur proporsi instance yang benar-benar terdeteksi dari keseluruhan instance. Nah, misalnya pada contoh gambar yaitu pada kelas cars, nilai recall yang didapatkan adalah 0,715 yang artinya model sekiranya cukup untuk mendeteksi semua plat nomor yang ada. Selanjutnya ada MAP50. MAP50 atau Mean Average Precision yaitu dengan threshold intersection over union atau IOU sebesar 50% ini menunjukkan seberapa baik model mendeteksi objek dengan tingkat kesalahan yang lebih longgar.
Semisal pada kelas motorcycle pada nilai MAP 50, dia mendapatkan nilai sebesar 0,9993 yang menunjukkan bahwa model YOLOV 10 ini cukup sangat baik dalam mendeteksi objek motorcycle khususnya dengan tingkat kesalahan yang lebih longgar. Lalu ada MAP 50 hingga 95. Pada MAP 50-95 ini adalah rata-rata precision di berbagai threshold IOU dari 50% hingga 95%. Hal ini menunjukkan seberapa akurat model pada berbagai tingkat kesalahan. Misalnya pada kelas truk, dia memiliki nilai MAP 50 hingga 95-nya yaitu sebesar 0,32 yang menunjukkan bahwa model YOLOV 10 kurang akurat dalam menunjukkan berbagai tingkat kesalahan khususnya pada kelas atau objek truk. Nah, selanjutnya setelah hasil training, di sini terdapat grafik yang telah didapatkan setelah hasil training tersebut. Nah, untuk grafik yang pertama ada F1 Confidence Score. Grafik ini menggambarkan hubungan antara ambang batas kepercayaan atau confidence dan skor F1 untuk beberapa kelas dalam sistem deteksi kendaraan dan plat nomor. Nah, untuk pada sumbu X, dia menampilkan nilai confidence yang berkisar dari 0 hingga 1. Yang mana semakin tinggi nilai confidence ya, maka semakin yakin model terhadap prediksinya. Sedangkan pada sumbu Y yang menuju ke atas itu adalah rata-rata harmonis antara presisi dan recall. Jadi skor F1 yang lebih tinggi menunjukkan keseimbangan yang baik antara kesalahan positif dan kesalahan negatif. Nah, pada grafik ini tersebut dia memiliki beberapa garis yang berwarna dan pada setiap garis yang berwarna tersebut mewakili setiap kelas yang ada. Untuk garis yang berwarna biru muda, dia adalah kelas untuk license plate, oranye untuk kelas cars, hijau untuk kelas motorcycle, merah untuk kelas truk, dan yang biru tua adalah untuk semua kelas. Nah, pada garis biru sendiri, dia memiliki skor F1 terbaik yaitu 0,81 pada ambang batas kepercayaan yaitu adalah 0,346 yang artinya model mencapai keseimbangan terbaik antara presisi dan recall. Dan dari grafik tersebut terlihat bahwa kelas truk atau yang bergaris merah memiliki kinerja yang lebih buruk dibandingkan kelas lainnya dengan skor F1 yang lebih rendah di sebagian besar tingkat kepercayaan. Sebaliknya, untuk 3 kelas yang lain ada yaitu license plates, cars, motorcycle, dan truk. Dia menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan skor F1 yang lebih tinggi, terutama pada ambang kepercayaan yang lebih rendah. Selanjutnya ada grafik Precision Confidence Score, yang mana grafik ini menggambarkan hubungan antara tingkat kepercayaan confidence dan presisi untuk berbagai kelas dalam sistem deteksi. Pada grafik ini, pada sumbu X, dia menampilkan nilai confidence dan untuk sumbu Y yaitu menampilkan nilai presisi yang didapatkan oleh model. Seperti grafik sebelumnya, setiap garis memiliki warna dan di setiap warna mewakili setiap kelas yang ada. Untuk kelas seperti license plates, mobil, dan motor, presisinya cenderung meningkat seiring dengan peningkatan confidence threshold. Namun, kelas truk yang bergaris merah, lagi-lagi dia menunjukkan presisi yang lebih rendah dibandingkan kelas lainnya, menandakan bahwa model yang telah digunakan itu mengalami kesulitan dalam memprediksi truk dengan benar.
Selanjutnya terdapat grafik precision recall curve. Grafik ini menunjukkan hubungan antara presisi atau ketepatan dan recall atau cakupan dari model untuk berbagai tingkat ambang keputusan. Jika kita lihat pada grafik yang ada, untuk grafik license plates, dia berada di atas, di sebelah sini. Bisa dilihat, kita zoom. Nah, dia ada sekitar di sini hingga turun ke bawah. Nah, pada kelas license plates yang bergaris biru muda, dia memiliki skor tertinggi sebesar yaitu 0,993 yang menunjukkan model sangat baik dalam mendeteksi plat nomor dengan keseimbangan precision dan recall yang tinggi. Sedangkan untuk kelas cars yang bergaris warna oranye, dia memiliki nilai sebesar 0,866 yang menandakan performa model cukup baik dalam mendeteksi objek mobil meski precision mulai menurun dengan meningkatnya recall. Selanjutnya pada garis yang berwarna hijau muda atau untuk kelas motorcycle, dia memiliki skor yaitu 0,993. Bahwasannya model mendeteksi motor atau motorcycle yang sangat presisi dan luas cakupannya. Sedangkan untuk garis yang berwarna merah untuk kelas truk, dia memiliki skor terendah yaitu sebesar 0,436. Bahwa hal ini menunjukkan model kesulitan dalam deteksi truk, terutama pada nilai recall yang lebih tinggi. Selanjutnya untuk grafik recall confidence score, grafik ini menunjukkan hubungan antara tingkat recall dan tingkat confidence kepercayaan dari model deteksi objek untuk berbagai kelas dalam proyek deteksi plat kendaraan menggunakan YOLO V10. Untuk garis berwarna biru muda pada yang menandakan kelas license plates menunjukkan kinerja terbaik dengan recall tetap tinggi meskipun confidence meningkat, menunjukkan bahwa model sangat andal dalam deteksi plat nomor dengan tingkat kepercayaan tinggi. Lalu pada garis yang berwarna oranye yang menunjukkan kelas cars menampilkan performa yang lebih rendah dibandingkan license plates dan motorcycle, dengan recall yang menurun seiring dengan meningkatnya confidence. Selanjutnya pada garis yang berwarna hijau muda untuk kelas motorcycle, dia memiliki performa yang sangat baik dengan recall mendekati 1 pada hampir semua tingkat confidence, yang berarti model sangat efektif dalam mendeteksi kelas motorcycle. Lalu untuk garis yang berwarna merah yang menandakan kelas truk, dia menunjukkan performa terendah dengan recall yang turun secara drastis saat confidence meningkat. Ini menunjukkan bahwa model kesulitan mendeteksi truk dengan kepercayaan yang tinggi. Selanjutnya di sini terdapat confusion matrix yang telah didapat. Nah, jika kita merujuk kepada confusion matrix ini, pada bagian sumbu Y, ini adalah proses model untuk memprediksi apakah benar pada sesuai label kelasnya. Lalu untuk pada sumbu X ini, dia adalah untuk nilai sebenarnya atau nilai kenyataannya. Untuk pada kelas license plate sendiri, dia berhasil mendeteksi 558 objek sebagai license plate atau plat nomor kendaraan. Namun pada 43 gambar yang lainnya, dia model mendeteksi bahwa itu adalah sebuah background. Lalu pada kelas cars, dia berhasil mendeteksi 344 gambar sebagai objek yang benar
dan 95 gambar lainnya dideteksi sebagai background. Selanjutnya, untuk pada kelas motorcycle, dia berhasil mendeteksi 141 gambar yang diprediksi secara benar, namun 11 gambar lainnya diprediksi sebagai background. Lalu ada kelas stroke, hanya ada 10 gambar yang diprediksi benar, dan juga model salah memprediksi truk menjadi background, license plate, atau cars. Nah, setelah dari confusion matrix, di sini saya akan menampilkan sedikit perhitungan mulai dari akurasi, presisi, recall, spesifisitas, dan juga F1 score. Nah, ini adalah proses codingan yang telah dilakukan untuk mencari nilai akurasi, recall, precision, specificity, F1 score untuk setiap kelas yang ada. Nah, yang pertama di sini adalah mencari nilai true positif, false negatif, dan false positif dari setiap kelas pada confusion matrix yang telah didapatkan. Nah, di sini pada kelas license plates didapatkan true positifnya adalah 585 dengan false negatifnya yaitu adalah 43 dan juga false positifnya yaitu adalah 4. Lalu pada kelas cars, dia true positif berjumlah 344, untuk false negatif berjumlah 95, dan untuk false positifnya berjumlah 105. Untuk kelas motorcycle, true positif berjumlah 141, untuk false negatif berjumlah 11, dan untuk false positif berjumlah 10. Lalu untuk kelas stroke, true positifnya berjumlah 10, untuk false negatif berjumlah 12, lalu untuk false positifnya berjumlah 10. Nah, di sini ada menghitung total instance untuk perhitungan untuk mendapatkan nilai dari true negatif. Nah, jadi pada baris ini dia itu menghitung total jumlah instan atau jumlah total semua sampel atau objek dari semua kelas dengan menjumlahkan true positif dan false negatif untuk setiap kelas, dan ini nantinya itu digunakan, dan hasil dari ini digunakan untuk menghitung nilai dari true negatif. Lalu di sini dibuatkan sebuah function dengan nama calculate underscore matrix dengan 4 parameter, yaitu TP, FN, FP, dan total. Nah, di sini mulai adalah proses untuk perhitungan akurasi, recall, precision, specificity, dan F1 score. Nah, di sini adalah proses untuk mencari nilai true negatif, yang mana nanti true negatif ini dia akan menampilkan nilainya dari total dikurang true positif ditambah false negatif dan plus false positif dari semua kelas yang ada. Selanjutnya, pada baris kode yang telah saya blok ini dia akan melakukan iterasi atau looping melalui setiap kelas dalam confusion matrix. Lalu dia akan menghitung akurasi, recall, precision, specificity, dan F1 score untuk masing-masing kelas yang menggunakan fungsi calculate matrix yang telah dibuat di atasnya. Lalu di sini dia akan ada proses penampilan kalkulasi dari metrik yang telah dibuat. Di sini dia akan menampilkan hasil-hasil dari setiap kelas yang ada. Nah, di sini misalkan sebagai contoh terdapat
pada kelas license plate, dia memiliki nilai akurasi sebesar 96,21% dengan recall 93,15%, precision yaitu 99,32%, specificity yaitu 99,50%, dan F1 score yaitu 96,14%. Nah, itu adalah sedikit singgungan mengenai perhitungan confusion matrix ataupun akurasi, recall, precision, specificity, dan F1 score pada setiap kelas yang ada. Selanjutnya kita kembali ke PPT. Setelah confusion matrix, di sini saya akan menampilkan sedikit mengenai hasil deteksi objek menggunakan model LP10. Nah, di sini ada hasil uji datanya. Di sini misalkan ada 16 buah gambar yang akan dideteksi. Nah, di sini model secara akurat dia berhasil memprediksi mulai dari setiap kelasnya. Misalkan di sini terdapat 2 kelas, yaitu yang deteksi adalah kelas cars dan juga license plate. Dengan nilai rata-ratanya yaitu adalah 0,9. Meskipun pada gambar ada beberapa objek kelas yang memiliki nilai akurasi yang rendah, namun pada gambar yang lain model berhasil mendeteksi objek secara akurat. Sekian hasil presentasi yang dapat saya lakukan. Mungkin saya mohon maaf apabila ada kurang kata dan atas kesalahan kata-kata yang telah saya lakukan pada presentasi kali ini. Saya ucapkan permohonan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.